Salam lestari. Jadi kali ini buat teman-teman kembali ke dunia ternak. Jadi hari ini saya sedang angon belibis. Jadi ini belibis-belibis yang sedang diangon. Lebih tepatnya ini mirip sekali dengan bebek ya teman-teman. Dan ini untuk belibisnya ini benar-benar diumbar di tempat liar. Ini di sungai ini teman-teman. Ini di sungai kita umbar, kita angon seperti layaknya angon bebek. Dan ini sungainya ini tidak jauh dari rumah. Ini benar-benar diangon real, nyata, bukan hoax ya teman-teman. Ini asli belibis yang sudah jinak, yang sudah kita jinakan seperti bebek. Karena sudah cukup lama ya tidak membahas dunia peternakan, kita kembali lagi nanti kapan-kapan lagi jualan batu kalau sudah stabil. Nah, ini belibisnya sangat banyak teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, ini juga awalnya ini adalah belibis-belibis liar, belibis dari alam. Kemudian setelah belibis-belibis liar itu kita jinakan, kemudian kita ternak, kita pelihara sampai besar. Anak-anaknya itu kita pelihara sampai besar, dan anak-anaknya itu kembali beranak. Seperti itu terus-menerus sampai akhirnya burung belibis-belibis ini menjadi burung yang sangat jinak, layaknya bebek. Bahkan ini lebih jinak dari bebek teman-teman. Nanti kita lihat proses belibis-belibis ini bertelur dan juga menetas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu belibis-belibis ini di alam liar. Maksudnya ini di alam bebas ya, yang sedang kita angon. Untuk jumlahnya buat kalian ini tidak main-main, jumlahnya sangat banyak. Kalau dihitung dari keseluruhan itu jumlah belibisnya ada ribuan ekor. Nah, ini belibis-belibis yang sedang diangon, sedang mencari makan ataupun sedang bermain-main lah ya, sedang berenang. Dan nanti setelah belibis-belibis ini kita angon, nanti sore harinya belibis-belibis ini pun akan dimasukkan ke dalam kandang, layaknya seperti memelihara bebek. Belibis ini justru lebih mudah teman-teman dibandingkan bebek, karena belibis ini umumnya lebih lebih berburunya ini lebih giat daripada bebek. Dan ini juga bisa kalian lihat sangat-sangat jinak ya, sangat-sangat bagus ya kalau dilihat dari dekat. Ini belibisnya sangat bagus, kemudian juga sangat-sangat jinak. Jadi dia itu kalau ketemu orang itu tidak lari, bahkan bisa kita pegang-pegang belibisnya teman-teman. Ini sudah benar-benar sangat jinak. Nanti kita lihat proses kandang belibis, kemudian proses saat belibis ini bertelur, dan juga proses saat belibis ini telurnya menetas sampai dengan menjadi anakan belibis yang mulai dari kecil sampai yang sudah remaja. Nah, ini untuk kandang-kandangnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang, setelah diangon, maka pada sore hari menjelang sore, maka belibis-belibis ini pun kita masukkan ke dalam kandang secara koloni. Nah, ini kandangnya cukup besar teman-teman. Jadi kita koloni ya, satu petakan itu terdiri dari beberapa ratus ataupun beberapa puluh belibis seperti ini. Untuk dagingnya ini sangat enak, sangat gurih, sangat-sangat renyah. Dan ini yang yang mau buka usaha penggorengan daging belibis, di sini stoknya selalu melimpah. Tidak pernah kekurangan ya. Tidak perlu capek-capek berburu ke hutan-hutan. Buat apa? Sayang sekali. Hewan secantik ini kalau diburu sangat-sangat sayang sekali. Daripada diburu lebih baik diternak. Karena hewan ini sangat mudah untuk dibudidaya dan diternak. Dan buat kalian semua, jika kalian ingin tahu lokasi tempatnya di mana, nanti di akhir video akan saya sebutkan untuk tempat dan lokasinya. Jadi kalian boleh yang mau belajar ataupun mau berternak budidaya belibis,
boleh datang langsung ke lokasi ya teman-teman. Yang mau belajar silahkan. Mulai dari menjinakkan belibis liar, kemudian sampai dengan belibis-belibis ini bertelur dan berkembang biak. Nah, ini alamnya sangat luas teman-teman. Ini dilepas liar di rawa-rawa. Jadi kalau nggak di rawa-rawa ya di sawah, ya di sungai. Hanya itu sih, sangat mudah kan, simple banget. Tapi kalau di sawah diusahakan kalau musim panennya itu sudah selesai, jadi tidak mengganggu pemilik sawah. Kalau bisa ya di rawa-rawa ataupun di sungai sudah cukup kok. Nah, ini sangat banyak kalau diperhatikan. Ini setiap setiap detailnya, ini belibisnya ini banyak yang bersembunyi teman-teman. Tuh ya, banyak banget ini belibisnya. Untuk masalah telur, jadi burung belibis ini sama seperti unggas-unggas pada umumnya, bisa dierami ataupun bisa juga menggunakan mesin penetas. Nah, kalau di sini di penangkaran burung belibis terbesar ini ada dua metode untuk penetasan, yaitu secara alami dierami dan juga secara pakai mesin penetas. Nanti kita lihat dua metode ini mana yang lebih efektif, dierami ataupun pakai mesin penetas. Keunggulan dari belibis yaitu dia ini mau mengerami teman-teman. Berbeda dengan bebek. Kalau bebek itu kan nggak mau ngerami. Nah, sementara untuk belibis ini benar-benar bisa ngerami seperti ayam ataupun seperti mentok. Jadi Anda yang tidak punya mesin penetas itu tidak perlu khawatir, biarkan belibis ini mengerami dengan sendirinya. Yang penting kalian sudah menyediakan kandangnya. Nah, ini jumlahnya banyak banget teman-teman. Ini yang sudah dewasa, sebenarnya ini yang sudah dewasa, yang sudah siap dijual. Ini jualnya bisa satuan ataupun bisa per pasang, ataupun untuk yang rumah makan bisa dalam jumlah besar. Karena ini sudah layak sekali untuk dikonsumsi. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Daripada berburu, sayang sekali, capek-capek, lebih baik diternak, kita dijadikan pundi-pundi uang ya, untuk menghasilkan tambahan. Nah, ini teman-teman sangat banyak yang sudah siap dijual ataupun yang sudah siap diedarkan. Nah, kemudian juga ini sistemnya ada yang jual anakan seperti ini, yang masih kecil-kecil, yang baru menetas beberapa minggu. Ini anakannya. Ini juga bagi yang minat bisa dijual yang anakan-anakan belibis kecil-kecil seperti ini. Tentu kalau yang kecil-kecil lebih murah ya daripada yang sudah dewasa, yang sudah siap masak ataupun yang sudah siap bertelur. Kalau kecil-kecil ini harganya tentu lebih murah, tapi ya perawatannya memakan waktu dibandingkan yang sudah besar. Tapi kalau melihara dari kecil seperti ini ada kepuasan sendiri. Apalagi kalau burung belibis ini sampai hidup sampai dengan dewasa, sampai dengan bisa bertelur, itu mempunyai kepuasan tersendiri ya teman-teman. Daripada yang sudah memelihara yang sudah dari besar. Kalau dari kecil seperti ini memang memiliki kedekatan emosional yang luar biasa. Ini yang kecil-kecil yang baru menetas beberapa minggu ini. Nah, ini teman-teman sangat-sangat kecil, mirip sekali seperti anakan mentok ya. Lebih tepatnya itu anakan mentok yang baru menetas ya, seperti ini, lucu-lucu sekali. Cuma warnanya ini lebih blurik-blurik teman-teman. Nah, ini juga siap dijual, ini yang kecil-kecil seperti ini dalam jumlah besar. Jadi nanti Anda tinggal ngerawat saja. Nah, seperti yang saya bilang, kita akan melihat proses pengambilan telur. Untuk kandangnya sangat simpel teman-teman. Seperti Anda membuat kandang entok ataupun mentok ya, seperti itu. Rumahnya sangat simpel, cukup dari triplek ataupun dari penutup-penutup kayu yang sudah nggak terpakai, ataupun dari seng ya. Kandangnya sangat simpel.
nanti burung belibis ini akan bertelur di tempat seperti ini teman-teman. Kandangnya sangat simpel seperti mentok. Nah, ini kita ambil telurnya, karena yang kita ambil ini mau dimasukkan ke dalam mesin penetas telur. Tapi nanti kita juga akan melihat yang dierami secara alami. Nah, ini teman-teman, telurnya kita ambilin, kita masukkan ke dalam mesin penetas. Nanti kita juga melihat yang dierami secara alami oleh burung belibis itu sendiri. Nah, untuk kandangnya teman-teman bisa sesuai model, mau yang seperti ini kandangnya ataupun yang sebelumnya. Jadi kandang bebas, yang penting tidak kena hujan dan tidak kena panas. Yang penting bisa buat bertelur ya teman-teman. Nah, ini yang dierami teman-teman. Jadi ini yang dierami secara alami. Ini gualak, sama seperti mentok ataupun ayam. Jadi kalau lagi angrem, burung belibis ini sangat galak, bahkan manusia pun diserang. Tapi nggak apa-apa, karena kita mau melihat yang proses alami. Ini sudah dierami, tidak kita ambil teman-teman. Ini tidak kita ambil telurnya, biarkan menetas. Nah, ini yang di kandang lain, di sini yang sudah menetas. Maksudnya ini sebagian sudah menetas. Kalian perhatikan. Kita geser coba ya, itu anaknya kelihatan teman-teman. Ya, ini yang baru menetas, anaknya itu kelihatan kan ya. Baru beberapa jam yang lalu ini menetasnya, ataupun beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini untuk mesin, kita kembali. Ini untuk mesinnya, perhatikan. Untuk panas suhunya 36,1 sampai 36,2 derajat Celcius. Nah, kalau mesin ini kenapa pakai mesin lebih maksimal? Karena jumlah menetasnya itu bisa 95% kalau pakai mesin. Sementara kalau dierami sekitar 70% untuk menetasnya ya. Ini untuk mesin penetasnya. Jadi kalau pakai mesin penetas 95% keberhasilannya kalau pakai mesin. Sementara kalau dierami itu keberhasilannya sekitar 70%. Jadi kalau kalian punya mesin penetas, ya lebih baik gunakan mesin penetas. Nah, ini yang baru menetas beberapa hari teman-teman, masih kecil-kecil. Kita masukkan ke kandang, kemudian kandang itu dikasih lampu penghangat ya, sampai dengan beberapa minggu. Kemudian setelah agak-agak mandiri, kita lepas liarkan seperti ini teman-teman. Jadi kita campur ini antara yang kecil sama yang besar, tidak masalah, dicampur. Selagi dia sudah agak mandiri, dicampur nggak apa-apa, dan sampai dia membesar. Untuk lokasinya di Vietnam ya teman-teman, lokasi di Ho Chi Minh, Vietnam.